Halo semua, apa kabar? Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah kelas 12 part 2. Langsung kita masuk ke soal pertama. Di sini ada Pak Karso melempar batu dari ketinggian gedung 100 meter dengan arah horizontal. Jika batu jatuh sejauh 60 meter dari gedung, maka kecepatan awal pelemparan batu adalah. Di sini kita bisa melihat Pak Karsonya itu berada pada gedung setinggi 100 meter, kemudian melempar batu dan batunya itu jatuh pada jarak horizontal 60 meter dari gedung tempat Pak Karso berada. Secara grafis dapat digambarkan dengan ini ya. Di sini ketinggiannya 100 meter, batunya itu dilempar horizontal dan jatuhnya seperti ini pada jarak 60 meter. Oke, yang diketahui di sini sudah jelas, kita gunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat untuk mencari waktunya. Jadi ketemu nilai T-nya adalah akar 20. Di sini akar 20 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 5 sekon. Waktu sudah ketemu, sekarang kita bisa mencari kecepatan awal pelemparan batu dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Vx sama dengan X dibagi T. X-nya itu jarak mendatar 60. T-nya itu yang sudah kita temukan di atas 2 akar 5. 60 dibagi 2 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Bagi yang masih belum paham ketemunya 6 akar 5 ini, bisa kita lihat 60 dibagi 2 itu kan 30. Jadi 30 per akar 5 dikalikan dengan sekawannya akar 5 per akar 5. 30 kali akar 5, 30 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5. 30 dibagi 5, 6. Jadi 6 akar 5 meter per sekon. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini ada 3 buah beban M1, M2, dan M3 yang digantungkan dengan tali melalui 2 katrol tetap yang licin. Jadi katrolnya ini gesekannya diabaikan ya. Bila sistem dalam keadaan seimbang dan M2 sama dengan 400 gram, maka nilai M1 adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan hukum ke-1 Newton atau bisa juga kita hubungkan dengan keseimbangan benda tegar atau untuk khususnya keseimbangan statis translasi. Untuk menyelesaikan soal ini, gambar yang ada kita lengkapi dulu diagram gaya bebasnya. Diagram gaya bebasnya sebagai berikut. Jadi di sini ada T1 dan ada W1. Kemudian T1 yang miring ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu Y jadi T1 sin 60, terhadap sumbu X jadi T1 sin 60. Begitu juga dengan T3 ya. Jadi sudah terlihat seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai W3 itu sama dengan T2. Jadi T2 sama dengan W3 karena W2 maksudnya. Karena W2-nya ini sudah diketahui masanya 400 gram atau 0,4 kg, maka nilai W2 gaya beratnya menjadi 0,4 kali 10 atau 4 Newton. Kemudian kita cek sumbu X-nya dengan menggunakan persamaan keseimbangan untuk sumbu X sigma Fx sama dengan 0, kanan positif kiri negatif, T3 cos 30 dikurang T1 cos 60. Jadi ketemunya T3 kali setengah akar 3 sama dengan T1 kali setengah. Di sini T1 sama dengan W1 dan T3 sama dengan W3. Jadi ketemu persamaan W3 akar 3 sama dengan W1. Kemudian kita lihat sumbu Y-nya, sigma Fy sama dengan 0, yang ke atas positif ke bawah negatif. T1 sin 60 ditambah T3 sin 30 dikurang W2 sama dengan 0. Sin 60 setengah akar 3, T1-nya langsung kita ganti dengan W1. Jadi W1 kali setengah akar 3 ditambah T3-nya diganti dengan W3, kemudian sin 30 diganti dengan setengah nilainya, dikurang W2-nya 4. Kemudian persamaan yang dikotakin ini kita ubah menjadi W3 sama dengan W1 per akar 3. Dari sini ketemunya persamaan W1 kali setengah akar 3 ditambah W1 per akar 3 dikali setengah sama dengan 4. Di sini kita coba cari sekawannya, ketemunya untuk W1 per akar 3 ya, ketemunya 1/6 akar 3 W1. Jadi karena sudah ada sama-sama W1, kita keluarin nih W1-nya
Jadi ketemunya 3 per akar 6 dikali akar 3 ditambah 1/6 kali akar 3. M1 kali 10 sama dengan 4. Jadi ketemunya 4 akar 6 dikali 10, 40 per 6 akar 3 M1. Nah, 40 dibagi 4 kan 10. Jadi M1-nya ketemunya 0,6 per akar 3. Nah, ini kita kalikan sekawannya lagi, dikali akar 3 per akar 3, jadinya 0,2 akar 3 atau 200 akar 3 gram. Masuk ke soal nomor 3, di sini diketahui taraf intensitas bunyi sebuah mesin X adalah 45 desibel dengan intensitas ambang 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Perbandingan taraf intensitas bunyi untuk 10 mesin X dengan 1000 mesin X adalah, soal ini berkaitan dengan gelombang bunyi taraf intensitas. Dari sini kita ingin membandingkan nilai taraf intensitas bunyi untuk 10 mesin dan 1000 mesin. Otomatis kita akan mencari terlebih dahulu nilai masing-masing TI untuk 10 mesin dan 1000 mesin. Yang diketahui TI0 atau bisa juga kita tulis TI1 ya, 45 desibel. I0-nya 10 pangkat minus 12, yang kita cari TI10 banding TI1000. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan untuk taraf intensitas N buah mesin, yaitu TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. N2 adalah jumlah mesin pada keadaan akhir dan N1 jumlah mesin pada keadaan awal. Untuk 10 mesin, TI10 sama dengan 45 ditambah 10 log 10 dibagi 1. 45 ditambah 10 log 10. Log 10 sama dengan 1, berarti 55 desibel. Untuk 1000 mesin, 45 ditambah 10 log 1000 dibagi 1. Jadi ketemunya 45 ditambah 10 log 1000. Log 1000 sama dengan 10 pangkat 3, jadi 3 ya. Jadi ketemunya 10 kali 3, 30 tambah 45, 75 desibel. TI10 banding TI1000, 55 dibagi 75. Kita bagi masing-masing dengan angka 5, ketemunya 11 banding 15. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada gambar sketsa pembentukan bayangan pada mikroskop. Terdapat lensa objektif dan okuler dengan nilai yang sudah terdapat dalam soal. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah, di sini SN-nya 25 cm atau titik dekat mata normalnya. Pilihannya sudah jelas. Sekarang kita cek dulu satu persatu untuk nilainya. Di sini 2,2 cm itu jarak lensa objektif, jarak benda terhadap lensa objektif maksudnya. Kemudian FOB-nya 2 dan FOK-nya 5. Kita cari dulu jarak bayangan terhadap lensa objektif S aksen OB. Jadi nilainya 2,2 kali 2 dibagi 2,2 dikurang 2, hasilnya 22 cm. Selanjutnya kita cari perbesaran total dengan rumus M sama dengan X aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi SOK. Tinggal dimasukin angkanya, 22 dibagi 2,2 dikali 25 dibagi 5. 10 dikali 5 sama dengan 50 kali. Jadi perbesarannya adalah 50 kali. Jawaban yang paling benar adalah E, 50 kali. Kalau misalnya yang ditanyakan mata berakomodasi maksimum, maka ada penambahan 1 di perbesaran lensa okulernya ya. Masuk ke soal nomor 5. Di sini ada gas ideal yang mengalami proses termodinamika dari keadaan P ke keadaan Q seperti gambar. Di situ juga sudah terlihat ya gambarnya seperti apa. Pertanyaannya adalah besar usaha yang dilakukan gas tersebut. Soal ini berkaitan dengan materi termodinamika kelas 11. Sekarang kita hanya perlu melihat daerah yang diarsir. Karena daerah yang diarsir ini sama dengan usaha yang dilakukan oleh gas tersebut. Usaha W ya. Jadi kita lihat daerah yang diarsir itu daerah yang membentuk trapesium. Jadi kita bisa menggunakan rumus luas trapesium untuk mencari usaha yang dilakukan oleh gas itu. W sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya yaitu 10 dan 40. Tingginya yaitu 12 dikurang 2 atau 10.
Jadi setengah dikali 40 tambah 10 dikali 12 dikurang 2. Jadi setengah dikali 50 dikali 10. Hasilnya yaitu 250 Joule. Soal nomor 6, di sini ada rangkaian hambatan gabungan seri paralel. Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini yaitu kuat arus listrik yang melewati hambatan R2. Diketahui nilai GGLE-nya 16 volt. Dari sini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan hambatan pengganti seri dan paralel. Untuk R1 dan R3 kita paralelkan, jadi 1/Rp1 sama dengan 1/R1 ditambah 1/R3. Ketemunya 12/3, 4 ohm. Kemudian Rp1 dengan R2 kita serikan, jadi RS1 sama dengan Rp1 ditambah R2. Jadi ketemunya 4 ditambah 4, 8 ohm. Nah, hambatan pengganti untuk RS1 dan R4 kita paralelkan. Hasilnya 1/Rp2 sama dengan 1/RS1 ditambah 1/4. Sama dengan 1/8 ditambah 1/4. Rp2-nya sama dengan 8/3 ohm. Selanjutnya kita cari arus total yang mengalir pada hambatan ini, yaitu V dibagi Rp2. 16 dibagi 8/3, 16 dibagi 8, 2 dikali 3, 6 ampere. Selanjutnya kita bisa analisis dulu nih. Jadi R4 dengan hambatan yang diserikan di atas tadi, gambarnya seperti ini. Jadi V4 atau GGL yang mengalir pada R4 itu sama dengan GGL yang mengalir pada R serinya itu. Jadi ketemunya I2 sama dengan V/RS sama dengan 16/8 sama dengan 2 ampere. Yang perlu kita pahami dalam rangkaian seri sesuai dengan gambar yaitu Rp1 dan R2. Jadi dalam soal ini dapat kita simpulkan bahwa arus yang mengalir pada Rp1 sama dengan arus yang mengalir pada I2. Nilainya sama yaitu 2 ampere. Soal terakhir, soal nomor 7 tentang rangkaian RLC. Jadi soal ini berkaitan dengan listrik arus bolak-balik. Dari soal terlihat bahwa nilai R atau resistornya 12 ohm, kapasitornya 500 mikrofarad dan induktornya 0,075 Henry. Di situ ada tegangan maksimum 26 volt dan nilai omega atau frekuensi sudutnya 200 radian per sekon. Jadi yang diketahui sudah jelas. Yang ditanyakan dalam soal adalah arus maksimum. Jadi analisisnya untuk mencari tegangan maksimum dan frekuensi sudut itu kita lihat dari persamaan V. Jadi dari 26 sin 200T itu ketemunya Vm dan omeganya seperti ini. Oke, selanjutnya kita cari dulu reaktansi induktif XL sama dengan omega dikali L, 200 dikali 0,075 ketemunya 15 ohm. Kemudian kita cari reaktansi kapasitif XC sama dengan 1/omega C sama dengan 1 dibagi 200 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. 5 kali 10 pangkat minus 4 itu nilai kapasitor dari mikrofarad yang kita ubah menjadi farad. Ketemunya 10 ohm ya. Selanjutnya kita cari impedansi Z. Impedansi itu rumusnya akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. R-nya 12 pangkat 2, kemudian ditambah 15 dikurang 10, kemudian baru dipangkatkan 2, hasilnya 13 ohm. Dari sini kita bisa mencari nilai arus maksimum. Rumusnya yaitu V maksimum dibagi impedansi, 26 dibagi 13 sama dengan 2 ampere. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.